Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzili ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang pagi hari ini telah kembali berkenan untuk memberikan kepada kita sekalian kemudahan dan taufiknya sehingga kita bisa bertemu di rumah Allah yang kita cintai ini dalam upaya kita untuk beribadah kepadanya. Tentunya mudah-mudahan Allah berkenan meridhoi dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat semua upaya kita di rumah Allah ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Bapak-bapak sekalian, hidup dan mati ini ada sebuah hal yang pasti. Karena arti ini ketentuan Allah yang tidak bersifat opsional. Kita tidak bisa memilih, saya tidak mau hidup atau mati saja. Sama juga bahwa kita itu juga pasti tidak memilih, kita akan mengalami dua kehidupan. Dunia yang fana, yang sangat singkat ini, dan akhirat yang tidak ada batas waktunya abadi. Nah, dua kehidupan yang pasti akan kita alami ini punya tabiat yang berbeda. Hubungan kita dengan Allah SWT di dunia ini ada hubungan kerja, hubungan amal, hubungan aktivitas. Maka Allah katakan misalnya dalam Al-Quran surat yang ke-17:85, kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum ma'lamu biman huwa ala syakilatihi. Katakan Muhammad, hendaknya setiap orang bekerja, berbuat, beraktivitas, beramal sesuai dengan kondisi kapasitas masing-masing. Tapi Allah akan mengetahui siapa yang benar. Jadi di dunia ini tugas kita hanya bekerja, beraktivitas. Yang ini akan nilai. Allah akan awasi, catat, dan nilai dan akan diberi balasan di akhirat nanti. Sementara kalau kita sudah datang ajal kita, maka kesempatan beraktivitas sudah tertutup. Kita akan masuk ke dunia lain. Alam barzah. Di alam barzah ini alam di mana kita hidup di antara dunia dan akhirat, itu alam di mana kita masih berpotensi untuk bertambah amal kita. Kalau kita mukmin dengan upaya orang lain atau upaya kita benar, amal jariah kita, sedekah kita, atau semua ilmu kita yang bermanfaat. Tapi kalau sudah hari kiamat datang, maka sudah terputus semua upaya kebaikan orang lain dan tentunya kita juga. Di akhirat itu ada waktu pembalasan. Maka hubungan kita dengan Allah di akhirat itu hanya baik atau buruk, surga atau neraka saja. Enggak ada lain, enggak ada aktivitas lagi. Hanya bersenang-senang atau bersedih-sedih saja. Nah, tentunya kita sebagai mukmin semua menghendaki kehidupan yang baik dari surga. Dan itu ternyata tidak mudah. Maka untuk cari surga kita harus serius, enggak boleh main-main. Allah sampaikan misalnya dalam surat yang ketiga 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat muttaqin. Dan bersegera kalian, sungguh-sungguh kalian untuk mendapatkan ampunan surga Allah, yang surga Allah itu luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya diperuntukkan bagi orang bertakwa saja. Nah, bertakwa itu yaitu orang yang paling mulia yang hanya bisa diraih dengan ibadah yang benar saja. Dan karena sulitnya surga ini, beratnya surga ini, ada seorang ulama sahabat. Ini ulama yang paling tahu hal-hal
Al-Haram, ya Mu'adz bin Jabal, itu pernah minta nasihat kepada Nabi untuk ditunjukkan amal-amal yang bisa masuk ke surganya. Dengan beliau mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni anak. Ya Nabi, ajarkan padaku, beritahu aku tentang amal-amal yang dengannya aku akan masuk surga dan akan jauh dari neraka. Maka Nabi sebelum menjawab mengatakan kepada seorang ulama sahabat dengan mengatakan, laqad sa'alta an azim. Ya Mu'adz, engkau bertanya sesuatu yang berat sekali. Seorang ulama besar pun dikatakan berat juga itu. Tapi Nabi melanjutkan, wa innahu la yasirun ala man yasal. Tetapi yang berat itu Mu'adz akan menjadi sangat mudah sekali bagi yang Allah berikan kemudahan. Jadi Bapak sekalian, kita bisa beramal ibadah itu sukses bukan karena kepandaian kita, bukan karena kepintaran, karena rahmat Allah saja. Tapi rahmat Allah tentunya diberikan kepada mereka yang berupaya. Dan untuk surga ini sebetulnya Nabi telah memberikan kata kunci. Yang sulit tadi tidak kata kunci. Kata kuncinya dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Nabi mengatakan kepada kita semua kalau ingin masuk surga, dan mengatakan, iyyakum alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa la yazalur rajul yasduqu wa yahtara sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kata Nabi kepada kita sekalian, hendaknya kalian berlaku jujur, karena kejujuran itulah yang akan menunjukkan kalian pada kebaikan, dan kebaikan itulah yang akan memasukkan kalian ke surga. Jadi kata kunci surga itu ada kata-kata jujur, sidku. Maka seluruh Nabi itu segalanya siddiq, jujur. Nah, namun kata-kata jujur, asidku itu para orang menjelaskan dia meliputi 3 aspek minimal. Yang di aspeknya sebuah kesatuan, satu aspek tidak kita capai berarti berpotensi nggak membuat kita masuk surga. 3 aspek itu, yang pertama dan itu kuncinya yaitu namanya sidqul qalbi, jujur hati. Jadi penghuni surga orang bertakwa, dan takwa itu kata Nabi at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati. Maksudnya apa? Seorang bertakwa mengucapkan orang yang hatinya bersih. Bersih dalam kaitan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Hati bersih inilah yang kemudian Allah sebutkan sebagai satu kata kunci yang dengannya Allah akan menerima kita di surga. Itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat yang ke-26 Asy-Syu'ara ayat yang ke-87, 88 dan 9. Allah katakan, wala tuhzini yauma yub'atsu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah dalam ungkapan doanya Nabi Ibrahim, ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari di mana semua manusia dibangkitkan. Hari itu nggak ada manfaatnya harta, anak-anak, kecuali yang menghendaki Allah dengan hati yang bersih saja. Sekali lagi, hati bersih itu kaitannya dengan hubungan dengan Allah dan sesama. Artinya dengan Allah syaratnya 2. Pertama, bersaksi bahwa Allah itu Esa. Yang itulah menjadi pintu gerbang masuk Islam, namanya syahadah. Seorang masuk Islam harus syahadah. Berarti Allah sajalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Itu yang pertama. Makanya menjadi ini kata kunci, menjadi pintu gerbang masuk Islam. Yang kedua, bersyukur ketika beraktivitas sebagai bukti imannya, dia hanya berniat hanya untuk Allah saja, namanya ikhlas. Allah mengatakan Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu, dan mereka enggak diperintahkan hanya ibadah kepada Allah dengan ikhlas saja. Maka kalau kita ingin hati kita bersih dan menjadi
ibadah aktivitas kita pastikan secara beraktivitas baik apa bentuknya kita lakukan karena perintah Allah. Dan itulah yang Allah perintahkan dalam suatu doa iftitah kita, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, ibadah ritualku, nusuki, pengorbananku, mamanya, aktivitas hidupku harus hanya untuk Allah saja, karena Allah saja. Sedikit kita menyeleweng, kok menduakan Allah. Menganggap selain Allah ada bisa yang menyembuhkan, bisa memberikan rezeki, manfaat, atau ibadahnya karena karena ingin direspon orang lain maka rusak. Hanya orang imannya yang jujur, murni, nggak tercampur dengan kesyirikan sajalah mereka yang diambil. Allah katakan dalam ayat eksplisit surat yang ke-682 Al-An'am. Allah katakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kedzaliman, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, maka mereka saja yang dijamin selamat. Dan itulah petunjuk yang benar. Secara mereka enggak aman semuanya. Cuman masalahnya Bapak sekalian, iman ini yang intinya di hati itu tabiatnya ujian sampai mati nanti. Nah, kalau salah melakukan ujian maka iman kita rusak. Nah, ujian iman itu bentuknya bisa keburukan, kebaikan. Bisa jadi iman kita sudah benar, bersih hati kita, enggak mencampurkan dengan sesuatu. Aktivitas kita akan sebuah ibadah, tapi kalau di akhir hayat kita diuji Allah, dan kita salah merespon, maka amal kebaikan Allah hapus. Nabi dan seluruh nabi itu diperintahkan, diingatkan agar mengawal imannya ini sampai mati. Sebab kalau nggak dikawal, rusak semuanya amal kebaikan. Peringatan Allah kepada para nabi itu Allah catat dalam Al-Quran surat yang ke-39 ayat 65. Allah katakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna khairan. Sungguh telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad dan seluruh nabi sebelum kamu, seandainya engkau kok mau mati, kok engkau rusak imanmu itu, maka semua amalmu yang baik akan Allah hapus dan kamu akan. Ya contoh mudah mungkin saat ini atau saat kita beriman, kita jaga iman kita, aktivitas ibadah semuanya. Tapi saat akhir-akhir kita menjelang wafat diuji Allah, misalnya ujian kebaikan atau keburukan lah ujian. Misalnya ujian keburukan itu mestinya harus segera menyadarkan kita. Orang ujian kebaikan itu sering orang terberdaya. Keburukan mestinya harus sadar. Misalnya kita diuji sakit, karena sakit kita memang berobat ke dokter nggak sembuh, pindah dokter nggak sembuh, merasa sakit pindah kok nggak sembuh. Di akhir-akhir upaya kita sudah nggak sembuh itu ada teman datang menawarkan pengobatan alternatif, namanya ponari. Kok kita terima langsung, kita percaya ponari menyembuhkan, rusak semuanya, terhapus semua, nggak ada gunanya. Kenapa? Dalam doa kita pun saat cakirkan la syifaa illa syifauka. Ya Allah yang menyembuhkan hanya Engkau saja, kok kita menganggap selain Allah yang menyembuhkan sama. Nah, itu pertama. Namun kejujuran hati dengan Allah itu enggak cukup. Harus juga disertai kejujuran hati dengan sesama. Hati bersih dengan Allah enggak cukup. Harus juga hati bersih dengan sesama. Artinya apa? Seorang mukmin itu enggak boleh punya penyakit hati dengan temannya. Karena penyakit hati itu merusak ibadah kita. Maka ada satu hadis sahih dalam Hakim dan Mustadraknya Imam Bukhari dalam Al-Mufrad, sahabat bercerita begini pernah. Ya Rasulullah, fulana taqumul laila wa tasumun nahar wa tu'dhi jarah. Ya Nabi, ada seorang wanita yang luar biasa dengan Allah. Salatnya pun luar biasa, wajib sunnah tuntas. Puasanya sama, sedekahnya sama, tapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Gak baik dengan tetangganya. Tapi mengatakan apa? La khairu fiha
dia pun nggak ada baiknya mana tuh masuk neraka. Kenapa? Sakit hatinya tuh menghapus ibadahnya. Maka dalam hadis Muslim Nabi pernah mengatakan begini, atadruna man muflis, tahukah kalian sahabatku siapa orang bangkrut itu? Sahabat menjawab, orang bangkrutnya nggak punya harta ya Nabi. Nabi mengatakan, al-muflisu fina, dan man yakti yaumal qiyamati bisolatin wasyamin wazakatin wa yakti waqad syatama wa daraba hada wa qataba hada wa aqlama hada. Orang yang bangkrut dari umatku itu mereka yang datang kepada Allah dengan hati bersih, sholatnya bagus, puasanya, tapi juga dunia menyakiti fulan, ngerasani fulan, mengambil harta orang-orang. Maka orang-orang ini kebaikan diabaikan kepada yang sakit, habis. Kalau habis kebaikannya, dosanya orang disakiti bukan habis. Maka itu salah satu syarat penghuni surga itu kata Allah dalam Quran Karim surat yang ketiga 134, alladzina yunfikuna fis-sarri wal kadhimina al-ghaidha wal 'afin an-nas. Penghuni surga itu yang di dunia infaknya terus-menerus saat kaya atau miskin dan mampu menahan emosi amarah dan memaafkan orang-orang yang menyakiti. Jadi dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian, orang mukmin itu kalau disakiti tidak boleh menunggu orang minta maaf. Maafkan. Karena orang sakit hati. Kira-kira kalau sholat khusyuk nggak kira-kira? Allahu Akbar sakit yang dia balasnya kapan? Jawab paling begitu kan? Karena sakit hati, rusak nggak konsentrasi. Dan dalam Islam perintah memaafkan itu nggak cukup. Maafkan dan lapang dada. Al-Abbas ada kisah yang luar biasa menjadi ibrah kita. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu itu sahabat yang sangat mulia sekali, termulia dari semua yang lain. Nah dia itu seorang yang sangat dermawan. Di Madinah itu banyak orang miskin ditanggung secara ekonomi, banyak sekali. Termasuk keluarga besarnya miskin, namanya keluarga Mistah. Keluarganya miskin ditanggung semuanya bertahun-tahun ini. Tapi ternyata Abu Bakar diuji Allah di imannya. Ujiannya apa? Ujiannya itu bentuknya apa? Putrinya Aisyah, istri Nabi itu pernah dituduh orang munafik berzina. Kemudian disebarkan di Madinah, jadi viral di Madinah. Jadi orang masyarakat. Nah, ketika berita fitnah Aisyah berzina itu viral di Madinah, ternyata Mistah yang keluarganya dijamin itu terpengaruh ikut menyebarkan fitnah itu. Berita bahwa Mistah itu menyebarkan fitnah zina Aisyah putri Nabi, istri Nabi, putri Abu Bakar istri Nabi, sampai ke Abu Bakar. Kira-kira Abu Bakar marah Bapak? Kalau Bapak membantu orang memfitnah, marah Abu Bakar manusia. Dan marah Abu Bakar diwujudkan dalam bentuk sumpah. Cumanya apa? Demi Allah saya akan hentikan nafkah saya kepada Mistah. Ternyata sumpah Abu Bakar dengan merespon keburukan Mistah dengan menghitung nafkah itu salah, itu dosa kamu, salah. Maka turun ayat khusus kepada Abu Bakar. Ingatkan Abu Bakar, surat 24 ayat 22. An-Nur wala yaqtari'ul fadmi wasal ayyub. Janganlah orang-orang yang Allah berikan karunia harta lebih untuk bersumpah nggak boleh nafkah lagi kepada kerabat-kerabat yang miskin. Maka di akhir-akhir wa ya'fu ya Abu Bakar, maafkan Mistah itu, salah dia. Jadi kalau orang sakiti itu maafkan karena salah, orang salah dimaafkan. Nabi itu kalau disakiti nggak pernah marah, justru didoakan. Marah ketika Islam yang disakiti. Kenapa? Kalau kita tuh disakiti, itu kita terdolimi namanya. Yang dolimi doanya makbul, nggak makbul sekali. Nah kita sakiti, kita doa makbul jadi buruk benar orang itu. Korbannya banyak nanti. Tapi kalau disakiti, kita doakan baik akan jadi baik, maka akan banyak manfaatnya. Cuman kadang-kadang emosi kita yang tidak.
Maka kalau orang Jawa mengatakan orang disakiti itu berarti terdolimi, yang menyakiti berarti dolim. Nah kalau kita respon balik dolim lagi, namanya kita sama berbuat dolim juga. Orang Jawa katakan mestinya sing waras itu nggak waras kalau dimarahin berarti kita ikut waras lagi. Maafkan. Maka sekali itu harus cara pertama hati bersih. Maka sakit maafkan saatnya. Ini memang berat, tapi memang surga itu mahal kata kita. Itu syarat pertama, hati bersih, jujur hati. Namun kejujuran hati ini nggak cukup, harus dilanjutkan dengan jujur lisan. Penghuni surga itu siapa yang jujur hatinya, jujur lisannya. Artinya apa? Seorang mukmin penghuni surga itu nggak boleh berkata kecuali yang benar saja, nggak boleh bohong. Bohong itu lawannya iman. Iman itu jujur. Berbohong lawannya iman. Nah, perintah untuk berkata jujur itu bahkan Allah sertakan langsung setelah perintah bertakwa. Surat 33 ayat 70 katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Orang beriman, bertakwalah dan berkatalah yang jujur saja. Kalau nggak bisa jujur, lebih baik diam. Maka pesan Nabi kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang beriman bahwa Allah hendaknya berkata yang benar. Kalau nggak bisa, diam. Karena kata yang benar itu merusak juga ibadah kita. Nah, kata yang benar yang kita ucapkan itu pun syaratnya dikatakan jujur kalau kita komunikasikan dengan lemah lembut saja. Jadi kebenaran itu kalau disampaikan kasar itu dosa juga. Maka bahasa komunikasi umat Islam itu dengan sesamanya nggak boleh kasar, lemah lembut. Maka Allah katakan dengan Al-Quran bahasa komunikasi kita dalam surat yang ketiga 159 kata Allah, fa bima rahmatin minallahi lintala walau kunta faddan wal qalbi lan faddu min halik. Dengan rahmat Allah sajalah kamu bisa berlamar lembut dengan sesama. Karena kalau kau kasar lah di semua mereka. Tugas kita itu merangkul, menyatukan. Kalau kita kasar lah di semua mereka dari kita. Maka Nabi dan seluruh Nabi itu yang menyampaikan kebenaran dari Allah nggak pernah menyampaikan kebenaran kecuali dengan kata lemah, nggak pernah kasar. Nabi Muhammad contoh praktis luar biasa. Bahkan seluruh Nabi, bahkan Al-Quran disebutkan, contohkan ada dua nabi diutus kepada satu orang penjahat dunia, orang terdolim, orang terjahat, yaitu Fir'aun, ngaku Tuhan. Yang diutus Allah kepada Fir'aun ini apa? Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Tapi coba perhatikan, ketika Allah mengutus dua nabi kepada Fir'aun untuk mendakwainya, Allah katakan surat yang ke-20, Toha ayat 44, Allah katakan, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Ya Musa, ya Harun, datangi Fir'aun, dakwai dia karena telah melampaui batas yang Allah Tuhan ini, tapi sampaikan dengan lemah lembut. Maka ada orang ustaz, seorang suami, karena itu kasar kepada pasangannya, kepada muridnya, kepada obrolannya, boleh ditanya bapakku ya, Ustaz, kira-kira Ustaz itu dengan Nabi Musa, Nabi Harun lebih mulia mana? Kira-kira objek dakwah Ustaz itu loh dengan Fir'aun jahat mana? Ini Islam. Maka nggak ada kata-kata kasar dalam Islam. Islam Nabi Quran itu Nabi katakan itu syarat jujur. Jujur hati, jujur lisan. Yang ketiga namanya sidqul amal, jujur amal. Artinya iman itu Bapak Ibu sekalian tidak cukup dengan ucapannya. Bersyahadah itu nggak cukup. Harus dibarengi dengan dua hal, diyakini dan diamalkan. Maka Allah itu pernah suatu saat
membantah pengakuan imannya orang Arab. Ya ada anak Arab nih, orang-orang Baduy datang pada Nabi, menyebut Nabi dan mengaku mukmin. Surat 49 ayat 14. Qala al-Arabu aman. Ya Muhammad, kami beriman ini. Tapi kata Allah tahu iman mereka harus ucapkan saja. Allah katakan kepada Nabi, "Qul lam tu'min. Walakin qulu aslamna. Walamma yadkhul iman." Kalian beriman, kalian baru berislam saja. Iman belum masuk di hati kalian. Gak cukup. Maka orang itu kalau seorang mu'alaf bersyahadah, itu namanya muslim, tapi belum mukmin. Karena iman itu harus yakin akan rukun iman benar. Maka orang bersyahadah, saat bersyahadah, acuh nikah orang muslimah nggak sah nikahnya. Maka lembaga-lembaga pemberi sertifikat mu'alaf itu 6 bulan dulu. Karena apa? Untuk dipastikan diajari iman, dengan rukun iman. Minimal sholat, rukun Islam. Karena masih berislam belum iman. Itu harus dilakukan perbuatan. Nah, bukti iman itu ucapan, keyakinan, perbuatan. Orang mengucapkan, meyakini, tapi nggak berbuat, nggak beriman. Buktinya apa? Iblis itu iman sekali, kuat sekali. Dialog, tapi suruh sujud nggak mau, nggak beriman. Orang mengucapkan iman bersyahadah, berbuat sedekah, sholat, tapi nggak meyakini, itu nggak iman, munafik itu. Munafik itu mengatakan iman, bahkan ikut sholat berjamaah, ikut perang Uhud, tapi nggak. Orang meyakini iman, beramal ibadah, tapi nggak mengucapkan, nggak beriman. Itu Abu Thalib. Jadi iman itu ucapan, perbuatan, itu bukti iman. Jujur iman. Nah, cuman amal perbuatan yang dilakukan sebagai bukti iman itu harus ada syarat dua. Oh, rekan jujur. Pertama apa? Dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak sekenanya. Jadi beramal itu nggak boleh sekenanya. Karena itu harus siap untuk memberikan potensi yang terbaik saja saat beramal itu. Kalau sholat ya waktu terbaik, pikiran terbaik. Kalau sholat kita pikiran sisa, kira-kira khusyuk nggak kira-kira? Oh nggak khusyuk. Kenapa? Karena sisa ada hujan langsung ingat memen. Kan nggak khusyuk kok, nggak bisa. Lama kok waktunya tergesa-gesa, mepet-mepet, nggak akan khusyuk segera. Maka Nabi itu pernah mengatakan begini. As-salatu fi awalil waqti ridwanullah wa fi akhirih Allah. Salat wajib di awal waktu itu akan mendatangkan ridho Allah. Ridho itu adalah cinta, puncak cinta. Allah sangat cinta kepada yang salat di awal waktu. Dan salat di akhir waktu itu Nabi mengisahkan itu afullah, ampunan Allah. Jadi salat di awal waktu itu ridho, di akhir waktu apa? Ampunan. Orang itu diampuni kalau apa? Kalau salah. Besok ada akhir waktu kesalahan. Cuman kesalahan itu akan diampuni kalau nggak sengaja saja. Maka Allah katakan bahwa ampunan Allah hanya pantas diberikan yang salah nggak sengaja. Surat yang ke-4 ayat 17. Allah katakan innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatub. Taubat Allah itu Allah hanya patut diberikan yang salah nggak sengaja saja, kebodohan bukan sengaja. Maka Nabi itu pernah diceritakan sahabatnya bahwa ada sahabatnya itu rajin sholat, tapi suka mentakhirkan di akhir waktu. Komentar Nabi apa? Tilka sholatul munafik. Sholat orang munafik itu. Dan Allah pun ternyata tegaskan bahwa tanda besar orang munafik itu kalau sholatnya datang malas-malas. Surat 4, 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa idza qamu ila sholati apa? Qamu kusal. Orang itu kalau sholat datang nanti. Maka harus perhatikan kalau ibadah itu berikan potensi terbaik saja. Sama infak sebagai bukti ibadah harus yang terbaik saja. Enggak boleh infak sisa, enggak boleh. Pesan Allah kepada kita kalau infak itu
Dalam surat yang kedua, ayatnya 267, Allah katakan dengan manggil kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma ahratna lakumul ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tumidu fi. Beriman, infaklah yang baik-baik saja di penghasilan kalian dari bumi yang kami keluarkan untuk kalian, dan jangan memilih yang buruk untuk infakkan. Sementara kalian sendiri malas mengambilnya, kecuali dalam menjalan jadi yang bekas-bekas itu Allah nggak menghendaki. Infak itu untuk Allah, jangan untuk Allah kita berikan bekas yang baik saja. Cuman masalahnya ini perlu perjuangan, karena surga mahal. Kenapa? Tabiat manusia itu kikir. Yang baik mau dicuri. Buktinya apa? Buktinya kita sering saksikan kalau ada bencana sebelah, di sini kita termotivasi menghimpun bantuan. Kadang-kadang ungkapan himpunnya mohon himpun pakaian layak pakai, itu kan bekas untuk Allah layak pakai. Bahkan sering kadang-kadang itu kita sendiri kadang-kadang nggak sadar. Saat ada orang minta kepada kita, jelas tuh orang miskin, kita tuh terdorong untuk memberikan. Cuman kadang-kadang kita pilih-pilih. Di tas kita ada 2 lembar 5 ribuan. Yang satu baru, yang itu lusuk. Yang kita berikan yang mana? Yang baru, hebat. Ya, tabiat manusia. Padahal nggak menghendaki yang baik saja. Yang baik semuanya. Itu bukti kita jujur amal. Nah, bukti yang terakhir, jujur amal itu sebagai satu bukti iman harus dilakukan dengan terus menerus, nggak kadang-kadang, istiqomah. Orang kadang-kadang berarti nggak jujur. Dan jujur itu istiqomah. Maka dalam Al-Quran istiqomah itu disebut dalam 2 bentuk. Pertama dalam bentuk perintah amr. Misalnya surat yang 11, 112, surat 42 ayat 15 Allah katakan begini, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka warata. Istiqomah kalian diperintah istiqomah. Nah, perintah itu hukumnya apa? Wajib. Asal perintah wajib. Yang kedua, nah Allah sebut istiqomah dalam bentuk khobar, berita. Itu Allah sebut 2 kali saja. Surat 41 ayat 30, Fussilat, 46 Ahqaf ayat 311. Artinya apa? Ketika Allah sebut istiqomah dalam bentuk berita, artinya istiqomah itu yang wajib, dia harus menjadi kebiasaan karakter kita. Maka kalau istiqomah sudah menjadi karakter, itu jaminannya nanti ke surga. Kenapa? Kita tuh punya ajal yang datangnya tidak bisa kita program. Kalau orang nggak istiqomah ibadahnya, bisa jadi ajalnya saat istiqomah, maka suul khotimah nanti. Tapi orang istiqomah, kapanpun ajal tiba, mesti kebaikan, mesti husnul khotimah. Maka Allah ketika menyebut istiqomah dalam bentuk kebiasaan, langsung surga itu. Misalnya kita baca surat yang ke-46-nya ayat 13, maka Allah katakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka yang menyatakan Tuhan kami Allah beriman dan istiqomah dengan konsekuensi ucapannya itu, maka mereka nggak akan takut, nggak sedih, dan mereka menjadi penghuni surga kekal abadi di dalamnya sebagai balasan atas istiqomah mereka. Nah, istiqomah itu Bapak sekalian sebagai bukti kejujuran amal kita itu bukan dalam hal yang wajib saja, termasuk yang sunnah. Kenapa? Ibadah kita itu semuanya terikat dengan 5 hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. 5 hukum itu 2-nya perintah, wajib, sunnah. 2-nya larangan, haram, makruh. 1 pidana. Cuman kita tuh sering terjebak dengan definisi. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan apa? Tidak apa. Kok perintah nggak apa-apa gimana? Perintah kok ini. Makruh itu
kalau ditinggalkan pahala, kalau dikerjakan nggak apa-apa. Larangan kok nggak apa-apa gimana? Memang benar, beda wajib sunnah. Wajib tinggalkan dosa, sunnah nggak dosa, tapi kalau sudah ditinggalkan banyak kebaikan hilang. Apa fungsi sunnah itu dari Allah? Cuma kebutuhan kita. Pertama, sunnah itu akan mendatangkan cinta Allah. Apa akhir mengatakan nggak apa-apa, nggak cinta Allah? Nggak mungkin kan? Kedua, sunnah itu mengampuni dosa. Kita nggak mungkin nggak apa-apa, nggak diampuni dosa kita. Tentang fungsi sunnah ini, dua ini Allah sebutkan Quran dan sekaligus diskusi. Qurannya surat 331 Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah katakan, Muhammad, kalau kalian aku cinta Allah, ikuti aku Muhammad, sunnah Muhammad maksudnya. Maka saat ikut sunnah itu kalian akan Allah cintai dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Maka itu Nabi pernah berpesan kepada sahabat mulai Abdullah bin Amr. Mengatakan begini, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Karena yaqumul laila tsumma taraka qiyaman, ya Allah, aku jangan tiru fulan loh." Dulu dia suka salat malam. Sekarang udah tinggalkan. Saat malam itu sunnah saja, tapi Nabi mengatakan jangan ikuti fulan karena enggak maksud, enggak konsisten. Nah itu sekarang Bapak sekalian, 3 bukti kejujuran kita. Jujur hati, jujur lisan, jujur amal. Itu kesatuan. Satu kejujuran hilang maka bisa berpotensi menghalangi kita masuk surga. Maka tadi katakan orang suka menyakiti tangga lisannya saja, itu kata Nabi neraka. Nah tentunya ini perlu upaya odol dan tetap berkeyakinan mohon kepada Allah pertolongan. Karena sekali kemampuan kita beramal itu semata-mata bukan karena kepandian kita, karena rahmat Allah. Beramalah dan jangan kita bermohon agar Allah berikan kita kemudahan dan taufiknya. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon kalau ada yang ingin menambahkan, bertanya, ada waktu, monggo silakan. Mungkin monggo. Jadi kalau kita disakiti orang, itu yang untung siapa? Kita dirasani itu kita dapat pahala enggak? Dapat pahala kok. Maka saudara kita senang mestinya begitu. Maka kalau kita boleh merasani, jangan merasani orang. Karena kebanyakan kita berikan orang lain itu. Kalau boleh rasani ibu kita saja. Dan sekali lagi, orang disakiti itu dia untung, dapat kebaikan. Cuman kita itu dunia yang kita pikir. Sakit hati, sakit hati. Kalau orang menyakiti itu udah biar urusan dia lah. Kita nasihati, kalau nggak mau ya udah urusan dia. Tugas kita itu bukan memaksa kok. Kita menyampaikan yang Allah nilai prosesnya bukan hasilnya. Nah, orang menyakiti kita sampaikan dengan baik-baik. Tapi kalau disampaikan baik-baik kok dia tetap saya nyakiti, sudah bukan urusan kita. Dan Allah nilai prosesnya, bukan hasilnya. Maka Nabi, tidak semua Nabi itu berhasil kok. Nabi Nuh itu dakwah berapa? 90 tahun lebih. Tapi nggak berhasil kan, secara fisik kan banyak. Tapi katakan nggak berhasil, dengan Allah prosesnya. Maka nggak apa-apa disakiti orang lain. Kasihan kalau kita gitu, doakan. Nabi kalau disakiti doakan. Nabi contohnya begini, Nabi itu pernah ketika di Makkah sudah hampir putus asa, karena sudah respon orang Makkah sudah luar biasa, nyakiti, bahkan ada yang mukuli, macam-macam. Maka Nabi kemudian punya harapan, ingin mencari pendukung dari Taif. Banyak pendukung Taif. Tidak awalnya mereka akan menjadi pendukung dakwah. Tapi ketika menyampaikan dakwahnya ke pendukung Taif, responnya buruk. Disakiti, dipukuli, dilempari Nabi sampai bengkak-bengkak bahkan berdarah kaki. Saat berdarah kaki Nabi tentunya kecewa tentunya, pulang Nabi ke Makkah lagi karena berhasil. Sampai menjelang keluar dari Taif ada 2 malaikat datang, penjaga gunung ini. Ya Muhammad, kami utusan Allah. Kalau kamu mau, maka kami
siap untuk menimpakan gunung kepada pemuda yang melempari kamu tadi. Nabi mengatakan apa? Jangan. Bahkan mengatakan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa ya Allah berikan hidayah kaumku yang enggak paham tadi, karena mereka enggak paham. Kalau paham enggak mungkin nak diajak kebaikan penyakit enggak mungkin. Maka hidayah mereka. Bukan Nabi merespon tapi berdoa mendoakan mereka. Sama kalau disakiti kok sakit, udah bukan urusan kita. Kita maafkan saja. Maafkan itu dosa paling besar Bapak. Maafkan paling besar. Maka jadi Abu Bakar ketika beliau merespon keburukan Mistah dengan menggantikan apa? Kata Allah dosa. Akan diampuni dosa apa? Wa'fu wasfah. Maafkan, lapang dada. Karena orang maafkan itu bisa bilang lapang dada loh ya. Maafkan tuh lapang dada. Karena orang saya maafkan tapi lapang dada enggak itu. Sama ikhlas, saya ikhlas loh, tapi namanya enggak ikhlas. Maka di ada ayat katakan ala tuhibbuna. Bukan kok ya Abu Bakar suka kalau dosamu dihapus. Dosa dihapus dengan maaf. Jadi maafkan menghapus dosa. Maka enggak usah urusan manusia sudah abaikan saja urusan Allah saja. Itu. Ya, ada yang lain menambahkan mungkin? Cukup ya? Baik, ya cukup mungkin itu yang bisa disampaikan tentunya dan tentunya ada khilaf dan untuk bisa maaf dan akhirul kalam billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi yang lalu itu. Siapa hari ini?